Ya, kamu mau jihad nggak di rumah saya? Sehat, Bang. Ya, sehat. Silakan kamu tanya apa. Abang tadi kan bilang nih, kalau Nabi Muhammad itu bukan keturunan Nabi Ismail. Iya, mana buktinya dia keturunan Ismail? Mana buktinya kakak bilang kakak dah betul-betul itu kitab kakak itu yakin kali itu kalau Bu Nabi Ismail itu nggak ada maksud tuntun keturunannya itu sampai ke Nabi Muhammad. Saya kan tadi udah tunjukkan kejadian 10 dan kejadian Itu enggak, itu kan menurut kitab kakak. Ya, menurut kitabmu ada nggak dalilnya dia keturunan Ismail? Ya, yang jelas Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Ismail. Menurut gini biar adil, tunjukin dari kitabmu dia keturunan Ismail. Mana silsilahnya? Oke, gini, saya nggak berapa paham ke sana. Nah, berarti kalau udah nggak paham, gini kakak, aku bisa nggak biar kakak debat dengan Ustadz Pelik? Kakak mau debat sama Ustadz Pelik masalah ini? Ustadz Pelik bisa. Undang aja di sini. Dan kakak nanti bisa bertanggung jawab dengan atas undang aja gini. Kalau kamu punya kontak dengan beliau, ya kamu undang aja dia naik ke TikTok saya sekarang. Kalau sekarang nggak bisa, tapi nanti saya akan mungkin minggu depan saya live ya, soalnya saya harus melayani Bang pergi ke Malang. Nanti saya live, nanti kamu jawab. Gini, tapi kakak janji apa yang kakak ngomong tadi saya udah record. Kakak bisa nggak apa-apa. Saya bisa bertanggung jawabku nanti. Tapi kakak ini udah betul-betul kakak ngomong kayak gini depan publik. Kakak udah yakin kakak itu udah berapa persen gitu. Oh, 1.000.000%. 1.000%. Tapi kakak bakalan terima konsep apa yang kakak omongin, kakak akan terima nanti kan? Saya akan terima. Walaupun sampai kakak masuk dalam penjara. Oh iya, silakan. Kalau kamu mau lakukan itu silakan. Ya, oke. Saya turun dan saya cakap nanti kalau kakak berucap ataupun itu jangan seolah-olahnya agama tuh kakak semuanya tuh benar gitu. Karena memang kami benar. Jadi kalau kamu pun nggak terima kebenaran. Siapa bilang kamu benar? Kamu aja Kristen aja, Nabi Isa aja agamanya bukan Kristen. Coba. Kamu bilang mana mungkin Nabi Isa? Nah, aku tanya kamu Nabi Isa jadi Kristen, wong Nabi Isa itu Kristus kok, bukan siapa Kristen. Bilang dia Kristus? Nabi Isa itu nggak ada gelar Kristus. Di iman kamu dia dikatakan Al-Masih. Arti Al-Masih itu apa? Al-Masih, pokoknya Kristen itu bukan agama Nabi Isa. Arti Al-Masih itu apa? Arti Al-Masih enggak aku sekarang. Nabi Isa itu agamanya apa? Kamu nggak tahu. Kamu yang nggak tahu. Nabi Isa agamanya itu bukan Kristen. Sekarang saya tanya. Aku tanya sama kamu sekarang hal kecil aja. Kamu suka atau enggak? Arti Al-Masih itu apa? Juru selamat. Juru selamat. Bahasa Yunani juru selamat apa? Aku nggak belajar sampai ke sana ya, intinya aku tahu Yesus itu bukan agamanya Kristen, oke? Di sini penyetus Kristen itu. Saya yang punya room di sini, saya bisa lempar kamu ke bawah. Oke, silakan. Berarti nampak kamu mau menjatuhkan saya di sini, berarti kamu nampak. Kamu sendiri yang bilang bahwa arti Al-Masih adalah juru selamat. Karena kamu nggak tahu, jangan songong. Saya ajari. Bahasa Yunani juru selamat adalah Kristus. Artinya Isa itu adalah Kristus, tapi bukan Isa yang dalam kitabmu ya. Lalu kalau kamu bilang dia bukan Kristen, enggak gini aja kami itu nggak perlu diaku-akuan, enggak perlu diaku-akukan. Kalau nggak mau dengar saya buang. Oke. Kalau kamu mengatakan dia seagama dengan kamu perlu sadar bahwa agama kamu baru datang di abad ke-7. Nabi kamu pun baru datang di abad ke-7. Jadi halo sayang, halo abang sayang. Sorry, itu menurut abang sayang, itu menurutmu kan? Itu menurut agamamu. Kalau menurut agamaku, sekarang saya tanya, nabimu hidup di kalau menurut agamaku, menyembah Tuhan yang esa itu dah dari Nabi Adam. Oh, jadi Adam itu jadi Adam itu nabi. Nabi Adam nabi. Ya nabi. Menurut arti nabi itu apa? Arti nabi itu apa? Nabi itu utusan bagi kaumnya. Oke, sekarang saya tanya, Adam itu utusan bagi siapa? Dia kan manusia pertama, bagi pohon. Iya, bagi istri dan anak-anaknya. Kan dia manusia pertama, kan dia diciptakan dulu kan?
Ya kamu mikir aja kalau Lalu dia langsung jadi nabi. Ya, kenapa dituliskan jadi nabi? Di mana? Tunjukin ke saya dari kitabmu di mana. Sekarang gini, Kak Bang Alia. Sekarang gini Bang Alia. Ini kan menurutku. Kalau menurut agamaku nabi ya nabi. Iya, sekarang kamu kan bilang menurut agamaku Adam itu nabi. Tunjukin satu dalilnya Adam itu nabi dari kitabmu. Dalilnya sekarang tunjukin. Kalau kamu nggak bisa tunjukin, kamu saya buang. Saya nggak terima pembohong di sini. Enggak gini aja. Apa menurut kalau kamu punya dalil? Sekarang menurutmu kenapa Adam itu nggak kamu bilang? Nggak punya dalil? Kalau nggak punya dalil saya turunin. Nggak perlu tanya dalil. Aku sekarang mau tanya sama kamu. Kenapa kamu bisa? Kalau kamu nggak bisa, saya beri kesempatan sekali lagi. Kamu bisa tunjukin kamu dalilnya? Kamu bisa bilang nabi? Nggak bisa nggak? Kamu bisa tunjukin nggak dalilnya? Aku suruh. Nggak, kamu bisa tunjukkan nggak dalilnya kalau Nabi Adam itu bukan nabi? Saya akan jawab semua pertanyaan kamu. Kamu bisa tunjukin nggak ucapan kamu yang mengatakan Adam itu adalah nabi? Dalilnya kamu bisa tunjukin nggak? Kalau kamu nggak bisa tunjukin, kamu saya buang ke bawah. Nggak bisa. Gini ya, Elia. Ini gini Elia. Oke. Bukan aku nggak bisa. Kamu tinggal di bawah ya. Gitu. Saya nggak mau habisin waktu. Jadi yang kamu bilang itu kamu harus bertanggungjawabkan ya. Saya bukan orang bodoh yang bisa kamu tipu-tipu dan kamu kelabui dengan jurusan takiyamu gitu. Kamu ngomong dari tadi nggak ada dasar. Ya buat apa saya lanjut sama kamu gitu loh. Ngomong ini dalil yang kamu sendiri nggak punya dalil. Manusia-manusia di TikTok ini sedang terlelap dengan pikiran mereka yang sia-sia di luar Kristus. Maka kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus menginjili mereka, menyentak mereka dengan semangat Injil, memberi mereka sukacita melalui kehidupan kekal di dalam Kristus. Biarlah kita semua di dalam kehinaan kita, di dalam keberdosaan kita, di dalam ketidaklayakan kita, di dalam ketidakbergunaan kita, biarlah Tuhan memakai kita sebagai bejana untuk kemuliaan namanya. Biarlah Dia yang berbelas kasih, karena sukacita kita hanyalah kasih karunia-Nya saja. Bukan oleh karena itu, terlebih-lebih karena kita memang hidup oleh karena kasih karunia-Nya, sebab Kristus kita telah berkata, di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Mari berbuat benar, mari berbuat baik, mari mengasihi Allah, mengasihi sesama, bukan oleh karena kita sendiri, bukan karena kita pengen sesuatu, bukan karena kita mau mengemban sesuatu, tapi karena kita telah melihat salib Kristus yang telah berdiri tegak, yang telah berkorban bagi kita. Mari kita melakukan semua tindakan kita oleh karena salib Tuhan. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Kiranya saudara mengambil kesimpulan dan video ini boleh memberikan kepada kita semua pelajaran-pelajaran penting. Kita sudah mendengar tadi perdebatan antara Elia Mayron dengan polemikus Muslim. Bagaimana dalam perdebatan itu, ketika berlangsung perdebatan itu, bahwa Elia Mayron selalu menunjukkan data yang jelas. Tetapi ketika polemikus Muslim ini ditanya tentang data yang jelas, tidak bisa menunjukkan bukti itu dari kitab yang dipercayai. Dan Elia Mayron mengatakan bahwa benar, bahwa agama mereka itu muncul di abad ke-7, sedangkan agama Kristen sudah muncul di abad yaitu pertama. Lalu bagaimana mungkin seorang polemikus Muslim ini mengatakan bahwa Yesus itu beragama Muslim, katanya. Nah, ini adalah salah satu hal yang sangat mengherankan. Padahal kita tahu Yesus ya tidak punya agama. Dia itu adalah Kristus, dia itu adalah juru selamat. Dan Yesus datang bukan membawa agama, tapi Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia, supaya mereka yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Bahkan tadi kita sudah dengarkan bagaimana polemikus Muslim ini berani mengatakan Adam itu katanya adalah nabi. Bahkan banyak juga orang-orang lain mengatakan Adam itu beragama Muslim, karena orang-orang yang menyembah Allah yang Esa, maka mereka adalah Muslim. Itu prinsipnya. Tetapi perlu kita ketahui dan perlu kita pahami, mereka tidak mengerti tentang kekristenan, bahwa kekristenan pun menyembah Allah yang Esa. Kan sudah sering diterangkan
bahwa orang Kristen menyembah Allah yang Esa. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, firman Allah itu telah menjadi manusia. Allah itu berinkarnasi, karena untuk menyelamatkan manusia yang berdosa itu, tentunya firman-Nya harus jadi manusia. Kemanusiaannya baru ada di abad pertama, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tetapi firman ini, Allah itu sendiri, telah ada sejak purbakala, seperti yang dikatakan dalam kitab Mika, seperti yang dikatakan dalam kitab Yesaya, seperti yang disampaikan Yesus juga kepada orang-orang Yahudi, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Nah, Yesus sedang menyatakan keilahiannya kepada orang-orang Yahudi, bahwa kemanusiaannya yang sempurna itulah yang baru datang di 2000 tahun yang lalu. Tetapi keilahiannya sebagai sang firman telah ada sejak purbakala. Dialah Allah itu sendiri, Allah yang Esa. Nah, itu perlu kita ketahui. Artinya, Bapa yang tak terhampiri, Bapa yang kekal, menyatakan dirinya lewat anaknya yang tunggal, itulah Yesus, yaitu sang firman yang telah jadi manusia. Nah, itu perlu kita paham. Dan setelah itu, Yesus naik ke sorga. Setelah Yesus naik ke sorga, maka Roh Kudus diberikan sebagai penolong. Jadi, Bapa yang tak terhampiri punya firman, punya Roh Kudus, yang adalah Allah itu sendiri. Itu perlu kita paham. Nah, teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar. Tanpa harus saling mengancam satu sama lain. Mari berdiskusi dengan baik. Ya, karena belum tentu apa yang kita ketahui selama ini benar. Untuk itu, mari kita belajar. Dan mari kita setiap perkataan yang kita dengar, jangan langsung kita telan bulat-bulat. Tapi kita uji dulu kebenarannya. Terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati kita. Salam. Sampai jumpa di video selanjutnya.